Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Barokah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib menjelang isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan khususnya malam hari ini kita dianugerahi hujan. Mudah-mudahan shayyiban nafi'ah, menjadi hujan yang memberikan manfaat, hujan yang mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan salah satu asbab untuk kita dimakbulkan doa-doanya. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika turun hujan. Maka di momen-momen seperti ini kita memperbanyak doa kita kepada Allah, kita melangitkan doa kita kepada Allah, dan mohon kita jangan lupa untuk juga mendoakan saudara kita yang berada di Rafah, di Palestina. Semoga Allah menolong mereka, Allah memberikan kesabaran kepada mereka, Allah selamatkan mereka, karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di tanah air hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lewati penuh dengan rasa aman, damai, dan tentram, dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ini adalah nikmat yang tak terhingga banyaknya. Maka kita sebagai hamba Allah tak perlu rasanya kita risau terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa-rasanya tak perlu kita membanding-bandingkan nikmat kita ini dengan nikmat orang lain, karena Allah tak pernah salah memberikan rezeki kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri setiap nikmat Allah, dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan itu menjadi barokah dalam kehidupan kita. Dan salah satu keberkahan dari nikmat yang Allah berikan, dibalik dari cobaan yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmat memiliki harta warisan. Dia memang unik. Kenapa? Dia kita dapatkan setelah kita dilanda kesedihan. Kita kehilangan orang tua yang kita cintai, tapi di balik itu Allah memberikan kepada kita nikmat harta waris. Harta waris ini kan bukan harta yang kita cari, Bapak Ibu sekalian. Kita pun tidak pernah berharap-harap, mudah-mudahan orang tua secepat mati supaya saya dapat warisan. Rasa-rasanya anak yang baik itu tidak mungkin berdoa demikian. Tapi kalau anak yang memang susah pula kita menyebutnya Pak ya, oh ya. Ada, bukan tak ada. Ya, anak-anak yang bahkan sebelum mati orang tuanya sudah merok harta waris. Ada, Pak. Belum lagi mati ayah maknya, tapi dia merok ya. Udah mulai membicarakan nanti kalau bapak ibu mati yang di sana cukup saja. Belum lagi mati orang tuanya, sudah dibicarakan itu. Bagaimana tidak sedih orang tuanya itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kita hanya perlu bersyukur. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah berikan, supaya baik hidup kita. Jangan kita membicarakan tentang harta waris sebelum mati orang tua kita, karena hal itu akan benar-benar menyakiti hati mereka, disadari ataupun tidak. Karena image yang muncul, persepsi yang muncul, oh anakku ini membahas masalah waris ini aku cepat mati. Memang begitu, walaupun dia tidak ada niat, cuma sekedar ya ingin tahu aja nanti gimana kira-kira kan begitu. Tapi tetap saja itu membuat hati orang tua terluka. Dan mungkin di antara bapak ibu sekalian sudah ada yang pernah merasakan, ya mungkin ketika anak bertanya, ya bapak-bapak ini kan usia-usianya ini sudah
punya anak-anak yang sudah dewasa ya, udah mulai bertanya, nanti Pak kebun sawit yang di sana itu untuk aku ya Pak. Aku belum maju, kau minta di sana. Sakit. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, jalankan saja syariat ini dengan baik. Jangan bicara tentang masalah waris sebelum mati orang tua kita. Jangan berebut-rebut harta, tapi jalankan sesuai dengan hukum waris yang ada dalam Al-Quran. Maka hidup kita akan indah, maka hidup kita akan penuh barokah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita sampaikan, semoga kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kajian saya dari kajian di Masjid Baitur Rahim. Salah satu jamaah bertanya tentang masalah waris. Ustaz, boleh nggak ya Ustaz? Misalnya nih orang tua kami punya harta waris rumah, Ustaz. Lalu kami ini berkecukupan, tinggal adik kami yang paling kecil. Kami sepakat dan berakad, Ustaz. Sepakat dan berakad bahwa rumah ini tidak usahlah kita bagi-bagi, kita jadikan rumah bersama saja. Tapi yang tinggal di sana adalah adik kita yang paling kecil, karena dia pula yang belum punya apa-apa. Kita kan belum punya semua. Apa boleh itu Ustaz? Kami kan sepakat aja gitu. Itu soal lagi bagi-bagi waris, sudah begitu aja lah. Itu kira-kira gimana Bapak Ustaz? Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Akan sepakat kan? Baik. Apakah kesepakatan kita terhadap harta waris itu menghalalkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu apakah yang namanya harta waris itu wajib dibagikan atau tidak. Itu dulu. Kalau kita sudah tahu dulu apa hukumnya, baru kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Karena kita tidak ingin menjawab tentang masalah hukum kecuali berdasarkan dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Namanya hukum pasti ada dalil. Kalau ada hukum tanpa dalil, itu bukan hukum, itu ngarang. Itu ngarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hukum waris adalah hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum-hukum lainnya di dalam rangka syariat Islam. Karena itu masuk bagian dari yang faraid. Apa arti faraid? Dari jamak kata fardun. Fardun satu kewajiban, fardhani dua kewajiban. Kalau tiga ke atas jamaknya menjadi faraid. Hukum waris dalam bahasa Arab apa nama ilmunya? Ilmu faraid. Kenapa dikatakan faraid? Satu, karena arti kata fardun adalah bagian. Yang kedua, karena fardun artinya adalah kewajiban. Maka faraid adalah bagian-bagian yang wajib. Dari asal katanya saja kita sudah ngerti apa hukumnya membagi waris. Hukum apa membagi waris? Hukum faraid. Mulai dari nama saja sudah ada tanda-tanda kewajibannya. Mulai dari nama. Lalu kemudian kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat ke-11 bagian paling terakhir. Qauluhu azza wa jalla, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Aba'ukum wa abna'ukum, ayat kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tak tahu mana lebih banyak, lebih dekat manfaatnya masalah waris itu. Fariidatan minallah. Fariidah. Dalam Al-Quran terjemahan atau tafsir dari fariidah itu ada dua, bagian-bagian ataupun kewajiban.
kewajiban bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Fariidatan minallah. Fariidatan minallah, kewajiban yang telah Allah sampaikan. Kedua makna ini benar. Karena memang itu arti kata dari kata fardhu, salat fardu. Salat apa? Salat wajib. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-11 saja sudah ada indikasinya menjadi fardu. Maka memang ilmu faraid ulama ambil dari kata fariidatan minallah itu. Surah An-Nisa yang 11 bagian terakhirnya. Lalu kemudian rangkaian dari surah An-Nisa tadi yang ke-11 yang membicarakan bagian waris anak perempuan, apabila satu orang, dua orang, bagian ayah, bagian ibu. Lalu ayat yang ke-12 membicarakan tentang berapa bagian suami kalau ada anak, tak ada anak, berapa bagian istri kalau ada anak, tak ada anak, dan sebahagian daripada saudara. Ayat ke-12. Ayat yang ke-13 berentet ini. Apa isinya? Baru mulai masuk namanya fadilah, keistimewaan, keutamaan janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melaksanakan hukum waris. Maka untuk melihat bahwa antara ayat 11, 12 dan 13 ini ada keterkaitan, Allah memulai ayat yang ke-13 dengan sebuah permulaan yang tidak bisa ditolak. Apa itu? Tilka hududullah. Allah mulai dari situ. Tilka hududullah. Itu merupakan hukum-hukum ataupun batasan-batasan Allah. Hukum dan batasan. Jadi 13 langsung tilka. Itu, yang mana yang itu? Yang mana yang itu? 11, 12 tadi lah. 11, 12, 13. Ketika Allah sebutkan tilka hududullah, yang itu merupakan hukum-hukum Allah. Yang mana yang itu? Ayat sebelumnya lah. Allah mengikat ayat yang ke-13 ini dengan dua ayat sebelumnya dengan kalimat tilka hududullah. Maka tidak bisa dipisahkan. Terus kenapa dengan kalau itu merupakan hukum-hukum Allah? Kenapa? Ada apa? Kita lanjutkan ayatnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Masalah apa yang taati? Masalah apa? Masalah waris tadi. Kita bicarakan tadi itu dia. Tilka hududullah, yang itu merupakan hukum Allah. Maka siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yang bagian yang mana? Ya tadi itu hukum waris. Yudkhilhul jannah. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini janji Allah. Jadi ketika masalah waris ini telah Allah sebutkan, dan Allah paling tahu bahwa manusia ini paling tidak suka diatur-atur masalah waris. Kenapa? Karena setiap keluarga merasa bahwa harta itu kan harta orang tua kami, Ustaz. Harta itu kan harta keluarga kami, Ustaz. Kenapa diatur-atur? Memang pada dasar manusia tidak suka diatur-atur seperti itu. Mereka itu seperti ya, cara kami lah, keluarga kami terserah kami lah, kan begitu. Makanya Allah memberikan janji. Siapa yang mau taat? Ini susah, memang sulit. Pelaksanaan hukum waris itu sulit. Tidak segampang yang kita bicarakan. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ya, ketika meninggal orang tua, kemudian sudah mulai muncul pembicaraan masalah harta waris, mulai ya ada rasa enak tak enak, mulai muncul segan tak segan, mulai muncul curiga mencurigai, mulai ada yang istilahnya apa ya, mulai menusuk-nusuk. Ya begitu Pak. Pernah ada salah satu konsultasi waris, saya datang ke sana. Kebetulan ada mereka adik-beradik 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah, mereka akur Pak, mereka
bagus, rumah mereka dekat-dekat, ya, bersamping-sampingan karena orang tua mereka punya tanah cukup luas. Akur, jadi pembicaraan pertama gimana dengan sama saudara? Alhamdulillah kami akur Ustaz, begini. Enak ceritanya Pak. Ketika udah masuk bahasan waris, kan kalau kita membicarakan masalah waris ini kita membicarakan inventarisir harta waris, menentukan bahwa yang ditinggalkan ini waris atau bukan waris, bukan waris. Kebiasaan orang tua kita sering memberikan hibah kepada anak-anaknya, betul enggak? Sebagai orang tua kita ingin memberikan sesuatu kepada anak kita, yang kita berikan itu tanah. Ketika ada masuk pembahasan itu, mulai kapan dikasih? Loh, ini masuk kemana? Ini hibah atau bukan hibah? Mulai awalnya yang tadi Pak enak pembicaraan Pak, berubah tegak Pak, berubah jadi raut wajah. Kenapa Pak? Awalnya senyum enak, tiba-tiba merebut. Karena tahu ketika ini diputuskan bukan hibah, jadi waris, maka kalau perempuan sudah pasti berkurang jatahnya. Maka merebut Pak. Ya. Awalnya tadi gimana? Senyum-senyum. Memang berat untuk melaksanakan waris itu berat. Kenapa? Godaannya itu harta. Padahal harta itu bukan harta kita cari. Orang tua kita yang mencari, kita hanya menerima. Tapi begitu pun kita muncul rasa tamak itu Pak. Muncul tamak itu. Sekarang kita tidak bisa, belum. Ketika masuk majelis waris, di situ mulai banyak terbuka, Pak. Di situ baru terasa. Yang perempuan berusaha mempertahankan agar tanah itu, kebun itu tetap jadi hibah. Yang laki-laki berusaha mempertahankan, tidak usah kita masukkan hibah lagi, waris sajalah. Kenapa yang perempuan mempertahankan hibah, yang laki-laki mempertahankan waris? Kenapa? Kalau waris perempuan sedikit dapatnya. Banyak. Ini Pak, saya bukan satu dua, saya udah banyak puluhan. Saya konsultasi waris, macam-macam orang saya ketemu Pak. Macam-macam kondisi saya sudah ketemu. Mulai dari yang awalnya marah jadi senyum, awalnya senyum jadi marah, macam-macam itu. Melaksanakan hukum waris tidak segampang kita ngaji dulu sekarang. Kenapa? Kalau sekarang kita duduk, kita nggak nampak tuh barang apa mau dibahas. Tapi duduk mau ke dalam majelis waris, yang paling pertama saya bahas itu inventarisir. Mana aja hartanya? Apa aja hartanya? Tulis. Baru nampak barang itu Pak. Baru nampak barang itu, karena terkumpul semua dalam satu kertas. Nampak. Kebun. Rumah. Ruko. Baru terasanya. Mulai Pak. Subhanallah. Maka Allah janjikan bagi orang yang mau ikut masalah hukum waris ini, ridho dia, Allah janjikan masuk surga. Masa iya masuk surga sebegitu gampang? Enggak, masuk surga enggak sebegitu gampang. Ada tantangan-tantangannya. Makanya kalau ada orang bisa masuk surga gara-gara waris, itu dia sudah melewati tantangan ini. Tantangan ketamakan dirinya. Al-Quran menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta terhadap harta dengan secinta-cintanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita tidak usah saya soal harta nggak sebegitu ya. Ada bohong, nggak ada itu, nggak percaya saya. Itu orang yang paling saya nggak percaya itu orang debut itu Pak. Saya kalau masalah harta nggak begitu, bohong, nggak ada itu. Itu hanya ucapan lip service, ucapan basa-basi itu. Allah yang paling tahu tentang manusia. Allah yang meletakkan hawa nafsu itu dalam manusia. Dan salah satu hawa nafsu itu adalah hawa nafsu terhadap harta. Cuman bedanya ada orang yang memiliki adab, memiliki iman, memiliki adab, sehingga dia tidak memunculkan ketamakan itu. Dia tahan. Itu aja bedanya. Tamaknya tetap sama. Mana ada di antara kita yang suka uang? Mustahil. Nah, kalau ada orang yang suka uang Pak, malaikat betul.
malaikat kan nggak suka sama uang, nggak ada, kita semua suka sama uang. Tapi bedanya ada orang beriman yang memiliki adab, dia tahan ketamakan itu, dia tidak berlaku baik, dia ikuti aturan-aturan haji yang ada. Dan itu dapat pahala itu, bukan sama sekali tak ada nafsunya kan. Khalidina fiha, kekal dia berada dalamnya, dalam surga. Kita mau surga ini, jadi surga itu kan ada bagus sholat, pintu orang sholat. Mau masuk dalam surga ada pintu sholat. Khusus orang yang rajin betul sholat. Bukan gampang. Kita sholatnya sepanjang waktu ini. Setiap hari kita hidup, setiap hari kita masih sholat. Ada bagus sodako, pintu sedekah. Orang yang rajin sedekah, saban hari dia sedekah, saban hari dia sedekah. Ada babu rayyan, pintu surga untuk orang yang rajin puasa. Bukan yang puasa cuma bulan Ramadan. Babu rayyan untuk orang yang rajin puasa. Habis puasa Ramadan, puasa 6 jam, puasa Senin Kamis dia, sanggup dia puasa Daud dia. Ini memang rajin dia puasa. Dia masuk ke sana. Kan sepanjang usia itu. Masalah waris. Orang tua kita mati sekali waktu. Tidak ada orang tua kita mati, hidup lagi mati, hidup lagi, tidak ada. Sekali aja, mati ayah, mati ibu, selesai. Jadi tidak banyak kita melaksanakan waris, cuma 2 kali. Kalau dari orang tua, 3 kali sama pasangan kita. Jarang-jarang anak kita mati duluan. Tak banyak, tapi dengan 3 kali sesurganya kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Kenapa? Banyak orang menyangka bahwa yang namanya menang itu kalau bisa dapat warisan yang paling banyak. Salah. Orang yang benar-benar sukses, benar-benar menang adalah orang yang mau mentaati perintah Allah dalam masalah waris, bukan masalah paling banyak. Bukan. Tapi orang sekarang kalau dia sudah dapat paling banyak, yang paling senang, paling bahagia. Kenapa? Saya dapat paling banyak. Perusahaan saya punya, kedai tubuh saya punya, adik saya tak dapat, adik saya juga dapat rumah itu. Bangga dia. Padahal bukan itu kemenangan yang sesungguhnya. Dia menang kalau dia berhasil melawan hawa nafsunya, melawan ketamakannya, sehingga dia patuhi perintah Allah dan Rasulnya terhadap masalah waktu. Satu ayat ini saja Bapak Ibu sekalian sudah cukup bagi kita. Kalau memang kita benar-benar mau masuk surga, dan kita tahu kita bukan orang yang rajin betul sholat, bukan rajin betul sedekah, bukan rajin betul puasa. Jalankan 1 kali. Mati ayat, jalankan. Mati emak, jalankan. Mati pasangan, jalankan. Insya Allah masuk surga. Sebegitu saja. Masalah nanti, tapi Ustaz, orang ini tak sholat Ustaz, itu masalah lain tuh. Cuci dulu di neraka nanti itu kan. Tapi masuk surga juga. Masuk surga juga, tapi ya karena ada dosa ya tapi cuci. Tapi ini sekarang kita memang dijanjikan masuk surga. Itu dulu dapatnya kita dulu masuk surga. Bagi orang-orang yang saya masuk surga dari pintu lain aja Ustaz. Tidak usah pintu Ustaz. Saya masih kuat untuk puasa Senin Kamis Ustaz. Saya puasa aja lah, masuk surga pintu Bapak Royan saya. Saya tak mau merasakan puasa Ustaz. Oke. Dia 13 Allah janjikan surga bagi yang taat. Kalau tidak mau bagaimana? Allah lanjutkan di ayat yang ke-14. 14. Kalau 13 janji surga, 14 janji neraka Bapak Ibu sekalian. Ada ancamannya. Bahkan kalau ada Bapak Ibu sekalian buku kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, karya dari Imam saya lupa pula nama, Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi, Al-Kabair Al-Zahabi. Terjemahan sudah banyak. Coba lihat di bagian-bagian akhir dari situ. Dalam Al-Kabair bentuk dosa besar itu ada satu zalim terhadap wasiat dan waris. Maksudnya Pak, dosa besar bukan dosa kecil. Kenapa? Kriteria dosa besar adalah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kriteria dosa besar itu. Orang membunuh orang lain, mengqatala mu'minan muta'ammidan, ya sengaja.
Ya, pada jauh jahannam, ya, balasannya dalam neraka jahannam. Ketika balasannya jahannam, pasti dosa besar. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang dijanjikan azab yang pedih, azab yang memilukan, kekal dalam neraka itu dosa besar, indikasi dosa besar. Waris bagaimana? Nah, kita lihat ayatnya. Qauluhu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, perkara apa? Karena waris lah. Ini berat dia 12, 13, 11, 12, 13, 14. Nggak mau taat dia. Wa yata'adda hududahu, kemudian dia menentang, ya ta'adda, udwah, ya ta'adda, dia menentang. Pokoknya nggak ada hukum-hukum ini, nggak ada hukum-hukum ini. Itu menentang tuh. Beda, ada beda di sini. Ada orang yang tidak mau melaksanakan, misalnya kayak sholat. Ada orang, Pak, tidak sholat, Pak. Aduh, saya capek sekali. Nah, malas sebenarnya, malas. Capek sekali. Tidak sholat ya. Maka ini orang namanya fasik, orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau ada seseorang, Pak, tidak sholat, Pak. Apa sholat? Tidak ada sholat itu. Ini orangnya bukan fasik. Ini orangnya murtad. Ini orang murtad, Pak. Hati-hati dengan ucapan. Tidak ada sholat itu murtad dia. Orang yang menentang. Tidak ada sholat itu, tidak ada. Dia menentang maka jatuh kepada murtad. Orang yang menentang hukum-hukum yang wajib, yang mana kewajiban itu sabitun fil Quran wa sunnah, yang betul-betul disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan hal yang mukhtalaf, ya, bukan hal yang mukhtalaf yang masih ada perbedaan pendapat. Kalau yang masih perbedaan pendapat itu masih ada perbedaan pendapat ulama masalah hukumnya. Tapi untuk hal-hal yang memang wajib ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka orang yang menolaknya itu murtad, keluar dari agama Islam. Sholat itu wajib, sepakat semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Al-Quran, Sunnah menyebutkan demikian. Ada menolaknya, kafir, murtad dia. Puasa, ada orang malas puasa, dosa besar. Dia menolak kewajiban puasa, murtad. Makanya di sini di ayat ini disebutkan wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa mendurhakai Allah, tak mau dia ikut, malas dia. Wa yata'adda hududahu, menentang hukumnya, menentang hukum waris. Tidak ada hukum waris itu. Ya, keluarga saya terserah saya. Itu menentang itu namanya. Keluarga saya pakai aturan-aturan dan saya. Menentang, hati-hati. Hati-hati. Menentangnya. Apa balasan yang Allah janjikan untuk dia? Yudkhilhu naro. Bukan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 14. Yudkhilhu naro, dimasukkan ke dalam neraka. Cukup? Tidak. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Coba bayangkan. Kenapa bisa kekal dalam neraka? Karena dia ta'adda, dia menentang. Kalau dia tidak mau menjalankan hukum waris karena malas, karena tak tahu, karena tak mau belajar maksudnya ya, dan lain-lain, maka dia masuk neraka, dosa besar. Tapi ketika dia menentang, maka dia keluar dari Islam. Dan itulah kenapa dia dapat khalidan fiha. Itulah kenapa dia kekal dalam neraka. Dia tak mau, dia tentang pula lagi, maka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Cukup? Belum. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Muhin, azab itu sudah terhina. Orang yang kena azab, ada orang dihukum, misalnya diputus, divonis, dia divonis masuk penjara dan terhina dia. Berarti penjahat ini berarti kan begitu. Masuk neraka saja sudah terhina kita. Berarti kita pendosa, kita ahli maksiat. Ditambah lagi walahu adzabun muhin, dapat azab yang menghinakan. Double. Sudahlah terhina dengan neraka, dihinakan lagi dengan azab-azab yang penuh kehinaan. Double. Makanya
ketika membicarakan azabul mu'min ini Bapak Ibu sekalian, itu ada azab yang menghinakan ini munculnya di akhirat saja, ada azab yang munculnya bahkan di dunia. Kenapa azabul mu'min itu? Apa di dunia? Ini berdasarkan dari kajian saya dan juga berdasarkan dari testimoni orang-orang yang konsultasi masalah waris ini. Ada 3 bentuk kehinaan yang Allah perlihatkan di dunia terkait masalah waris. Yang pertama, itu akan terganggu kesehatannya. Terganggu kesehatannya. Banyak dari beberapa jamaah, beberapa saya kan ada konsultasi, ibunya bertanya, Ustaz, abang saya begini tak dibagikan waris, Ustaz, diambil sama dia semua, Ustaz. Saya tanya, Bu, kondisi abang ibu sekarang kayak mana? Oh, Ustaz, sakit-sakitan, Ustaz. Sakitnya itu aneh, diperiksa ke dokter nggak dapat sakitnya. Nah itu tadi. Ada jamaah satu lagi datang, Ustaz, sambil nangis, Ustaz, kami sakit-sakitan sekeluarga, Ustaz. Apa ini karena kami tak membagi waris? Rupanya ada rumah yang harus dibagikan sama emaknya, dibagikan sampai adiknya yang mati, tak dibagikan rumah-rumah itu. Jadi rumah di mana ibu yang tak membagi kepada adik-adiknya itu berganti-ganti, Pak. Sakit ibunya sembuh, sakit anaknya sembuh, anaknya sakit mantunya. Putar-putar aja sakit itu. Ini anak saya. Masya Allah, saya. Kan saya bilang, kan ibunya ibu mana yang nggak membagi itu? Ada kajian kita. Alhamdulillah baru hari ini ibu saya itu ikut. Alhamdulillah. Karena saya kok kajian waris keras-keras sedikit saya. Bikin balance nanti bonus pas saja supaya orang sadar. Kadang-kadang bagus-bagus itu tidak sadar, Pak. Yang baca langsung neraka. Bukan saya kasih neraka, hak saya kasih neraka, baca sendirilah. Anda saya 14 tahun begitu. Akhirnya sadar, alhamdulillah sadar. Itu yang pertama, masalah kondisi kesehatan. Yang kedua, termasuk ada ibu yang pertama tadi, saya tanya, usahanya abangnya ibu apa? Dia pedagang, Ustaz. Dia punya toko barang harian besar, satu barang harian. Nah sekarang bagaimana tokonya? Bangkrut, Ustaz. Bangkrut. Dulu sebelum kejadian ini laris-manis tokonya besar. Kemudian meninggal orang tuanya, nah tentu kan ada harta tuh. Secara prinsip ekonomi, kalau ada satu usaha, kemudian tambahkan lagi modal usahanya, tentunya semakin besar, semakin berkembang. Ketika semakin berkembang, menghasilkan keuntungan lebih besar, kan begitu secara ekonomi kan? Tapi ketika yang dimasukkan adalah harta waris yang tidak halal itu, bukan barang besar, malah bangkrut, Pak. Nah itulah ngerinya masalah waris ini. Bukan yang mau membesarkan kedai itu, bukan, malah bangkrut. Yang ditipu lah, yang inilah, yang itulah, ada yang mesti bantu, atau ganti-ganti, bangkrut. Karena memang harta yang didapat dengan cara yang tidak halal itu harta haram. Harta haram dicampurkan dengan harta yang halal itu terganggu keberkahannya. Makanya para ulama menentukan, Pak, kalau engkau punya harta yang haram, jangan simpan di rumahmu. Jangan simpan harta atau barang haram di rumahmu. Kenapa? Dia akan mempengaruhi keberkahan di dalam rumahmu. Nah, itu alhamdulillah. Nah, itu kejadian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, apa yang terjadi? Keluarganya bagaimana, Bu? Ya Allah, Ustaz, mencerai mereka, Ustaz. Kenapa bisa bercerai? Saya ini Bapak Ibu sudah pernah dapat kajian masalah keburukan harta haram. Salah satunya kalau harta haram itu diberikan kepada istri dan anak, Pak, maka istri jadi tidak taat, anak jadi mengal. Itu keburukan dari harta haram. Harta korupsi, harta riswah, suap menyuap. Berikan itu kepada istri Anda akan nusyus. Nusyus itu tak taat lagi dia, entah menyimpang dia, entah selewek dan menyelingkuh dia, Allah alam. Berikan harta haram itu kepada istri Anda,
Islam nggak katakan lagi sama Anda. Berikan harta haram itu kepada anak Anda. Anak Anda akan jadi anak yang benar. Itu kenapa? Makanya harta waris yang tidak halal diambil, maka anaknya betul cerai. Nauzubillah. Maka kita hati-hati terhadap azab ini. Hati-hati. Yang tidak halal untuk kita harus saja ambil, apalagi harta waris. Baik, sebutkan lanjut. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Anak angkat. Baik, bagaimana anak angkat bagian harta warisnya? Di dalam pewarisan, yang mendapatkan harta waris adalah orang yang dua syaratnya: memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan nikah. Kalau asbabul miras itu di dalam bait syair hukum waris ada 3. Satu lagi masalah perbudakan. Perbudakan tak ada lagi, kita bahas. Ya, asbabul miras itu asbabul miras sarasa. Ya, 3. Tapi yang ketiga ini perbudakan kita tak ada lagi, jadi nggak kita bahas. Tinggal 2. Satu hubungan darah, yang kedua hubungan nikah. Suami istri mereka tak punya hubungan darah. Kalau punya hubungan darah kan tak boleh nikah kan. Tapi kenapa keduanya saling mewarisi? Karena hubungan nikah. Akad nikah mereka menjadikan mereka saling mewarisi satu dengan yang lain. Cerai mereka, cerai dan cerai baru tinggal. Tak ada lagi waris, tak ada lagi itu. Tak ada apa lagi. Yang membuat mereka saling mewarisi adalah hubungan nikah. Nah, yang berikutnya hubungan darah. Anak, ayah, ibu, saudara, kan darah semua yang menghubungkan itu. Anak angkat ada hubungan darahnya? Ada. Ketika tidak ada hubungan darahnya, maka dia tidak dapat waris. Ada nggak solusi? Ustaz, meskipun begitu Ustaz, tapi anak angkat ini adalah anak yang kami angkat ketika kami memang tak bisa membagi keturunan. Kami angkat dari kecil, dari bayi, kami perlakukan seperti anak kami sendiri. Ya nggak apa-apa, boleh silakan saja. Tetapi kalau yang namanya waris selamanya tidak akan dapat. Kenapa? Yaitu bukan hubungan saudara. Ada tak solusi? Ada. Solusi selalu ada. Apa solusinya? Wasiat. Wasiat tidak dibolehkan untuk ahli waris. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata li warisin. Tak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Anak angkat ahli waris? Bukan. Makanya boleh dapat wasiat. Dan wasiat ditunaikan sebelum waris. Meninggal tagih jenazah. Setelah tagih jenazah, cari dulu hutangnya. Ya, bayar dulu hutang-hutang itu dari harta almarhum. Setelah dibayar harta almarhum apa? Wasiat. Tunaikan wasiatnya dulu. Selesai wasiatnya, baru bicara waris. Jadi anak angkat dia dapat wasiat. Bahkan dia dapat sebelum ahli waris dapat warisan. Nah, itu Pak. Dia dapat sebelum anak. Ya. Sebelum anak kandung, dia ada anak kandung, ada anak angkat. Anak angkat duluan dapat daripada anak kandung. Kenapa? Anak angkat dapat wasiat, duluan tunaikan wasiat, baru bicara waris dengan anak kandung. Itu dia. Jadi masih ada anak angkat bisa dapat wasiat. Hanya saja yang namanya wasiat itu maksimal 1/3 harta, boleh lewat. Sisanya tak berikan kepada ahli waris. Ada anak angkat, ada saudara, maka anak angkat ambil 1/3-nya. Nah, sisanya 2/3 tadi inilah mau dibagikan sebagai harta waris kepada saudara-saudaranya. Jangan zalim terhadap wasiat. Kenapa? Zalim terhadap wasiat itu menyebabkan masuk neraka juga. Ada apa? Tidak ada. Seseorang yang tak punya anak, dia anak angkat anak, lalu dia berikan semua harta sama anaknya dan tinggalkan saudaranya. Alasannya sederhana. Apa alasannya?
Kenapa saudara yang nggak diberikan sama dia? Tidak akur, ya kan? Karena nggak akur dia memberikan semua sama anak angkatnya. Saudara ini tahu harusnya dia dapat, dan kenapa saya? Ustaz, saudara saya nggak ada anaknya, adanya anak angkat, tapi dia berikan semua sama anak angkatnya. Gimana Ustaz? Langsung nih ketemu sama orangnya, gimana lah Ustaz? Saya nggak akur dengan mereka Ustaz. Ini cerita nih. Maka waris itu sesungguhnya juga akan mengakurkan ahli waris. Mau tak mau harus berikan, mau tak mau harus akur, harus akur. Baik. Jadi seperti itu Pak. Ada solusinya ada. Iya Ustaz. Ketika itu kan kita saudara itu kan sepakat suami istri misalnya. Iya. Saudara dari laki-laki atau dari istri atau dari suami itu yang mendapatkan selang. Yang dapat siapa? Yang dapat adalah misalnya begini, yang meninggal suami, maka yang dapat saudara suami karena darah suami. Kalau meninggal istri, maka yang dapat saudara istri. Dan itu kenapa harta waris nggak boleh tunggu-tungguan. Belum mati saya lagi, belum mati saya lagi Ustaz. Iya memang belum mati, tapi haknya sudah ada. Hak saudara suami itu nggak punya anak ya, kalau nggak punya anak ya, haknya saudara suami itu ada. Kenapa nggak dibagi? Saya belum mati lagi Ustaz. Iya memang itu belum mati, tapi haknya sudah ada. Ibu suami ibu makan tuh harta saudara ibu, saudara suami ibu tuh. Saya tengok langsung aja Pak, ada orang marah sama saya. Ya boleh buat kan, marah-marah lah. Ini nggak usah neraka aja ya. Kalau manis-manis mulut saya masuk neraka, boleh saya nanti. Lihatlah bapak ibu masuk neraka saya jangan. Maksudnya kan begitu lurus-lurus aja. Kadang-kadang bapak ibu mungkin marah. Ya ada yang konsultasi marah, ya ada Pak, nggak ada. Marah, tapi saya daripada saya masuk neraka saya jelaskan yang salah, bagus saya jelaskan yang benar. Manis-manis mulut tak urutan Pak. Tembok langsung aja. Jadi begitu Pak. Jadi meninggal suami bagi dulu, meninggal istri bagi lagi. Gitu. Kalau ditunggu-tunggu, kebetulan tak punya anak, adanya anak angkat. Dari pihak saudara suami menuntut, dari pihak saudara istri menuntut. Yang mana yang warisnya? Itulah yang penting Ustaz ya. Mana lagi yang mana lagi mau dibagi ini? Mati berdua udah. Kepada siapa saya cari informasi ini harta siapa, ini harta siapa. Akhirnya apa nih? Jangan itu. Ada lagi silakan. Ada lagi Pak? Tanya. Ada boleh silakan. Ya. Karena dia berkeluarga itu kalau misalnya mana pun haram. Kurang aja Pak. Dia akan berkeluarga lah. Dia nggak berkeluarga. Sampai meninggal dia rajam deh. Sampai meninggal dia rajam. Kepada siapa? Ya tentu kembali kepada pertama orang tuanya kalau masih hidup. Ayah ini tetap dapat Pak dalam waris itu Pak. Nggak pernah dia nggak dapat. Selagi hidup ya pasti dapat. Kalau nggak dapat, kalau nggak hidup nggak dapat. Kan begitu. Jadi kepada siapa? Saudara. Saudara dia. Anak tunggal dia Ustaz. Gimana? Maka saudara ayahnya, paman dia dapat tuh. Saudara dari ayah. Kalau dalam waris dia ayah ya. Itu masih dapat. Tidak ada lagi Ustaz. Memang sama sekali tidak ada. Dia tidak ada berkeluarga, orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya punya anak tunggal. Jadi kemana? Kembali kepada Baitul Muslimin, pada Baitul Mal. Ya, kembali kepada Baitul Mal. Mudah-mudahan hari itu menjadi amal jariah untuk Allah. Karena tak ada warisnya. Tak ada warisnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dapat menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya masalah waris. Dia nampaknya sepele, tapi susah dilaksanakan. Bagi siapa yang berhasil masuk surga, siapa yang menentangnya masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.